Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait kenaikan harga dari berbagai komoditas pangan jelang Ramadan dan apa dampaknya terhadap inflasi di Indonesia, kita sudah terhubung dengan peneliti ekonomi Center of Reform of Economic, Yusuf Rendy Manilet. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang, Mbak Dila. Iya, Pak. Kalau kita perhatikan tadi rekan kita juga langsung melaporkan beberapa harga komoditas di pasar di daerah Palmerah ya, Pak ya, Palmerah Jakarta Barat memang banyak sekali yang mengalami kenaikan gitu, Pak. Jadi harga pangan ini terus meroket usai pemilu 2024 dan masih berlanjut jelang Ramadan. Bahkan Ramadan sendiri ini belum berjalan gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak pandangannya ini seperti apa? Karena naiknya juga cukup signifikan dari 2.000, 3.000 bahkan sampai 7.000 harganya. Ya, memang kalau kita runut, kenapa kemudian di beberapa minggu terakhir ini terjadi kenaikan harga ini adalah akumulasi dari beberapa faktor. Faktor pertama, kalau kita lihat misalnya per komoditas, harga beras itu sebenarnya relatif sudah mengalami kenaikan di akhir tahun lalu, karena kalau kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras. Misalnya faktor dari perubahan iklim ya atau El Nino yang kemudian itu ikut mempengaruhi kapasitas produksi dari komoditas beras itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita lihat juga di tahun lalu masalah beras itu tidak hanya sekedar masalah produksi, tetapi juga masalah manajemen distribusi. Jadi kalau kita lihat kan 90% distribusi beras itu dipegang oleh swasta. Jadi memang ada masalah di sana dan akhirnya kemudian karena ada permasalahan distribusi, kenaikan harga beras akhirnya itu terjadi di akhir tahun lalu sampai dengan saat ini ya. Jadi kenaikan harga beras itu relatif masih terjadi. Nah, itu untuk satu komoditas saja. Di saat yang bersamaan kalau kita lihat saya kira fenomena dari tahun politik itu sendiri sedikit banyak mempengaruhi dari kenaikan harga pangan itu. Karena kan kita tahu ya, di tahun politik berbagai kampanye dilakukan, kemudian kampanye dalam bentuk pembagian kebutuhan pangan itu juga dilakukan. Meskipun memang tidak terlalu banyak atau terlalu besar, tetapi saya kira ini juga ikut mendorong peningkatan permintaan dari komoditas pangan strategis yang akhirnya itu berdampak terhadap kenaikan harga pangan di awal tahun dan sampai dengan saat ini menjelang bulan Ramadan. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita lihat runut lagi, kalau kita lihat misalnya per komoditas lain, misalnya harga ayam misalnya, itu memang terjadi pola tertentu. Di awal tahun untuk ayam dan komoditas pangan telur itu memang setiap beberapa tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Dan nanti di periode April sampai Mei itu kemudian baru akan melandai, baru akan mengalami penurunan. Ya, pola ini akan terus terjadi setiap tahunnya dan saya kira di tahun ini menjadi faktor lain yang mendorong kenaikan harga pangan. Jadi saya kira ini adalah kombinasi dari tadi di akhir tahun lalu ada faktor perubahan iklim, El Nino, kemudian ada juga faktor relatif tidak optimalnya manajemen produksi dan distribusi, ada juga faktor musiman seperti tadi saya katakan faktor tahun politik, kemudian juga ada faktor uh, kenaikan harga menjelang bulan Ramadan. Jadi kombinasi inilah yang kemudian terasa ya saat ini, di mana tadi disebutkan Mbak Dila, kenaikan harganya relatif signifikan. Baik, berarti bisa dikatakan permintaan yang banyak, selain itu juga faktor El Nino. Tapi kalau ngomongin faktor El Nino kan ini sudah memasuki musim hujan ya. Apakah ini dampaknya ini masih berhubungan dengan faktor El Nino ini terhadap pasokan beras? Dan kalau kita lihat juga yang menarik perhatian ini adalah harga daging ayam. Tadi disampaikan juga oleh jurnalis dari Garuda TV, contohnya di Pasar Palmerah baru 2 minggu lalu harganya itu daging ayam 38.000 per kilogram. Namun sekarang sudah mencapai 45.000 per kilogram. Berarti kan ada selisih kenaikan harga sekitar 7.000.
Kalau menurut Pak Yusuf, faktor utamanya ini apa selain dari memang permintaan yang banyak? Iya, kalau tadi disinggung masalah El Nino, memang betul saat ini kita sudah masuk ke periode pergantian musim ya dari kemarau ke hujan. Tetapi saya kira efek lanjutan ya, meskipun memang efeknya itu tidak sebesar akhir tahun lalu, tetapi efek lanjutannya itu masih terasa sedikit, terutama untuk mempengaruhi dari harga komoditas beras ya. Kemudian kalau kita bicara dari harga komoditas lain tadi, masalah harga ayam misalnya, saya kira ini juga yang tadi saya singgung masalah distribusi ya, manajemen distribusinya. Dugaan saya kemudian kenapa harga di beberapa tempat itu relatif tinggi kenaikannya, karena permintaannya tinggi, tetapi di saat yang bersamaan supply dari permintaan yang tinggi ini belum terpenuhi gitu ya. Baik. Jadi ketika misalnya supply-nya belum terpenuhi dan permintaan yang tinggi, maka kenaikannya menjadi double karena kan supply yang terbatas itu harus dipenuhi atau harus mengakomodasi berbagai macam kebutuhan permintaan, dan ini terjadi di Jakarta ya, Ya. yang dimana Jakarta itu kita tahu salah satu daerah dengan permintaan komoditas pangan yang tinggi karena pertama dia di ibu kota, kemudian juga secara struktur penduduk juga besar gitu ya. Itu makanya kenapa kalau kita ngambil contoh satu kasus sampel di pasar tadi, itu terjadi kenaikan harga dengan lonjakan yang cukup signifikan. Nah, hal ini kemudian juga ditambah, saya kira juga ada faktor dari karena ada tadi manajemen distribusi, ada oknum yang memang sengaja untuk kemudian menahan harga untuk kepentingan tertentu. Dan untuk membuktikannya tentu harus dilakukan operasi pasar sehingga ini yang kemudian bisa sedikit meredam ya laju kenaikan dari pangan terutama menjelang Ramadan. Oke, berarti menurut Pak Yusuf adalah permasalahan distribusi dan sepertinya ada oknum yang menghambat untuk pendistribusian ini diperlambat gitu ya Mas ya. Kalau kita bicara data nih Pak Yusuf, sesuai data dari BPS, beras ini menjadi salah satu komoditas yang turut andil penyumbang inflasi terbesar di Februari 2024. Kalau Anda sendiri melihat hal ini seperti apa Pak? Iya, sebenarnya kalau kita lihat beras itu tidak hanya di Februari 2024, tetapi di bulan-bulan sebelumnya itu menjadi komoditas pangan dengan sumbangan ya ke basket inflasi yang relatif besar. Kenapa kemudian BPS meletakkan beras menjadi salah satu komoditas pangan dengan kontribusi besar? Karena dia dikonsumsi oleh orang banyak dan pergerakan harga beras itu sendiri bisa mempengaruhi pergerakan harga secara umum ya, secara luas. Jadi inilah kenapa kemudian beras menjadi salah satu pangan strategis yang secara kontribusi dia mempengaruhi ya kenaikan harga tidak hanya di bulan Februari tetapi juga di bulan-bulan sebelumnya. Tetapi memang untuk bulan Februari kalau kita lihat memang kontribusinya relatif besar karena itu tadi ada masalah El Nino, kemudian ada masalah manajemen distribusi. Dan kalau kita lihat juga misalnya kebijakan pemerintah dan ini ada kaitannya dengan manajemen distribusi juga relatif terlambat terutama dalam misalnya pemenuhan melalui impor. Jadi impor itu kan memang harus tepat sasaran, waktunya timingnya tepat, dan negara yang mengimpor juga memang memiliki kapasitas yang cukup. Nah, kalau untuk beras kan kemarin memang untuk beberapa negara seperti misalnya India itu juga menjadi salah satu negara pengimpor beras, kemudian juga Thailand gitu ya. Tapi untuk India sendiri karena dia di tahun yang sama, India dengan Indonesia itu tahun yang sama, di tahun ini menjalankan tahun politik ya, ada pemilihan umum. Nah, makanya mereka juga akhirnya mengurangi pasokan impor mereka dan saya kira ini juga akhirnya ikut andil dalam distribusi impor untuk pemenuhan kebutuhan beras itu sendiri.
Jadi tadi balik ke pertanyaannya, memang beras itu sangat strategis. Kenapa kemudian dijadikan sebagai salah satu ya acuan basket inflasi yang ditetapkan oleh BPS. Dan sayangnya karena meskipun dia sifatnya strategis, kerap kali strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu belum optimal gitu ya. Masalah-masalah klasik gitu itu seperti tadi ketepatan timing impor, kemudian pemenuhan produksi dalam jangka menengah hingga panjang itu eh, masih terjadi. Dan Baik. saya kira kalau kita bicara konteks jangka panjang, ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Baik, kalau kita bicara soal inflasi, data yang saya baca itu Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, inflasi di Februari 2024 itu dikatakan masih terkendali, yaitu di angka 2,12. Sementara kalau di angka nasional memang sudah tinggi di angka 2,75. Bahkan saya juga membaca BI ini mengatakan inflasi pangan sudah melampaui kenaikan UMR, hampir menyalip gaji PNS nih Pak Yusuf. Sebetulnya amannya inflasi itu berapa persen sih di Indonesia ini, terutama untuk di tahun 2024 ini ya? Dan kira-kira inflasi ini akan terjadi sampai kapan, Pak? Iya, inflasi itu kan setiap tahunnya punya target ya. Pemerintah dan juga Bank Indonesia punya target. Dan di tahun ini inflasi itu setahu saya dia targetnya 3 plus minus 1. Jadi artinya dia bisa berada di kisaran 3%, ataupun kalau dia pun meningkat, dia berada di 4, kalaupun dia lebih rendah di bawah, dia berada di kisaran 2%. Jadi Oke. target itulah yang harus dikejar oleh pemerintah. Dan memang tadi kalau disinggung angka inflasi secara tahunan di awal tahun ini memang relatif masih aman, tetapi bahwa kemudian kenaikan inflasi yang terjadi itu relatif lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan upah, itu yang kemudian menjadi pekerjaan rumah. Eh, Sebenarnya yang menjadi concern adalah mereka yang berada pada kelompok pendapatan menengah ya. Betul. Jadi bukan pendapatan bawah, tapi bukan pendapatan atas. Karena mereka seyogianya tidak dapat bantuan dari pemerintah yang umumnya didapatkan oleh mereka yang dikategorikan berpendapatan Rendah. bawah ya. Nah, ketika misalnya inflasi ini terjadi meskipun berada pada range ya tadi ya, dikatakan aman, tetapi yang akan tertekan adalah kelompok ini. Kelompok Mau rentan. nggak mau akhirnya mereka harus melakukan penyesuaian, Oke. entah dengan mengurangi konsumsi produk-produk tertentu, atau justru yaitu tadi tidak mengkonsumsi produk-produk tertentu. Dan ini ada hubungannya dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, karena kan pertumbuhan ekonomi kan juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kalau konsumsi kelas menengahnya melakukan pengereman, melakukan penyesuaian, maka target pertumbuhan ekonominya juga bisa jadi itu juga akan disesuaikan dengan kondisi Baik. kelas menengah ini. Baik Pak Yusuf, bisa saya simpulkan bahwa tadi beberapa harga komoditas yang cukup tinggi dikarenakan kalau menurut Pak Yusuf adalah faktor pendistribusian yang bermasalah. Kemungkinan bisa jadi ada penghambatan atau juga mungkin penundaan sementara. Dan di sisi lain inflasi yang menurut Pak Yusuf ini aman di rank sekitar 3-4% begitu ya Mas ya. Dan yang menjadi salah satu golongan yang merasa terbebani adalah di golongan menengah begitu ya Pak Yusuf ya. Baik Pak Yusuf, terima kasih untuk dialognya siang hari ini. Dan semoga komoditas pangan ini segera terkendali dari segi harga. Dan terima kasih sudah bergabung di Laporan 8 Siang. Selamat siang, salam sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih, sama-sama.